Ya, ini ternyata bukan kali pertama pelaku harus berurusan dengan hukum gara-gara kasus serupa. Hasil interogasi polisi mengungkap pelaku ternyata adalah seorang residivis. Ironisnya, dalam kasus terdahulu, pelaku terbukti lalai hingga menyebabkan anak balita dari pernikahan yang pertama tewas lantaran overdosis obat. Pernah meringkuk di dalam penjara selama 4 tahun dalam lapas Sukamiskin Bandung pada tahun 2011 lalu, ternyata tak membuat DJ jera. Ia ternyata tak pernah belajar dari kesalahan fatalnya dulu. Kepada polisi, DJ mengaku pernah dipenjara gara-gara terbukti lalai hingga menyebabkan anaknya dari istri pertamanya meninggal dunia. Ironis, usia almarhum anak pelaku saat tewas sama dengan anaknya yang ia aniaya kali ini, yakni 3 bulan. Ketika itu anak pelaku demam, lalu oleh pelaku korban diminumkan obat penurun panas yang dibelinya di warung sebanyak setengah tablet. Entah apakah pelaku sadar bahwa obat yang diberikannya itu adalah obat untuk orang dewasa, hingga tiba-tiba korban kejang dan meninggal dunia di rumah sakit. Dokter kala itu menyatakan korban tewas akibat overdosis obat. Lagi sakit, terus? Beli obat, overdosis. Dikasih obat apa? Obat warung, lupa lagi obat warung. Terus? Berapa banyak? Satu, beli satu sebelah gitu, kasih sebelah, overdosis. Terus setelah itu? Meninggal. Gak pernah diapa-apain, cuman kasih obat. Bagi tetangga korban, terjeratnya kembali pelaku dalam kasus yang sama kali ini tidaklah mengagetkan. Pasalnya, ia kerap kali mendengar teriakan kesakitan dan tangisan istri kedua pelaku serta anak balitanya dari dalam rumah. Diduga saat itu mereka tengah dianiaya pelaku. Namun tak satu pun tetangga yang berani masuk ke dalam rumah untuk menolong karena takut dengan pelaku yang seorang residivis. Tetangga hanya tahu ada jeritan-jeritannya saja, tidak tahu ada penyiksaan, tidak tahu ada pemukulan, cuman jeritan nangisnya tahu. Kini atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta penganiayaan berat. Sementara kita gunakan dulu pasal perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang kita lihat mungkin kalau bayi baru 3 bulan diperlakukan itu mungkin masuk penganiayaan berat. Asep Juariono, MNC Media, Tasikmalaya, Jawa Barat.